tentang bagaimana sebenarnya cara untuk bisa menuntaskan masalah sakit yang dialami oleh teman-teman. Nanti membuat Anda akan mudah menemukan solusi-solusi yang akhirnya membantu untuk lebih cepat dapat progres yang signifikan. Nah, berarti pemicunya adalah dari si masalah itu, gitu ya, masalah besarnya itu. Nah, masalah besarnya itu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk kita semuanya ya teman-teman ya. Kembali lagi di agenda SN Talks pada kesempatan malam hari ini, di mana malam hari ini kita akan bahas sebuah materi atau sebuah topik ya teman-teman, tentang bagaimana sebenarnya cara untuk bisa menuntaskan masalah sakit yang dialami oleh teman-teman yang mungkin selalu kambuh selama hampir berbulan-bulan gitu ya. Yang pertama harus teman-teman lakukan itu sebenarnya hal yang sangat sederhana banget sih. Teman-teman cukup nanti basuh muka dulu ya, kalau yang muslim berwudu gitu ya. Terus kemudian ya sholat 2 rakaat lah, sholat sunnah lah ya. Ambil cermin teman-teman. Habis itu teman-teman dalam kondisi yang kalau bisa sih yang sunyi, yang tenang gitu ya. Berkaca, ngaca gitu ya. Terus kemudian tanya ke diri teman-teman sendiri. Aku sakit udah berapa lama? Misalkan aku udah sakit 10 bulan, 1 tahun. Tadi ada yang 8 tahun juga. Wow, itu luar biasa loh 8 tahun tuh. Sakit 8 tahun. Kemudian tanya ke diri teman-teman. Kenapa ya? Kok belum sembuh-sembuh? Itu dulu, tanya dulu. Ya. Kenapa ya kok belum sembuh-sembuh? Itu dulu pertanyaan pertama yang harus teman-teman tanyakan dan temukan kenapanya alias temukan jawabannya kenapa. Coba tanya dulu. Ya, tanya dulu nih ke diri teman-teman sendiri. Aku sakit udah 10 tahun misalnya. Udah lama banget nih, tapi kok nggak sembuh-sembuh kenapa ya? Nah gitu. Coba Anda bisa nemuin itu aja. Itu udah poin luar biasa teman. Itu udah keren banget itu. Itu hal yang akan membuat Anda berpikir dalam tanda kutip lebih waras. Berpikir dengan akal sehat yang benar-benar relax, benar-benar fresh. Nanti membuat Anda akan mudah menemukan solusi-solusi yang akhirnya membantu untuk lebih cepat dapat progres yang signifikan. Ya, jadi tanyain dulu tuh ke diri teman-teman, kenapa ya aku sakit udah lama kok nggak sembuh-sembuh tuh kenapa? Ya, itu pertanyaan pertama yang harus teman-teman tanyakan pada saat setelah selesai ibadah tadi, setelah selesai sholat, pas bercermin itu. Kemudian teman-teman tulis kalau sudah ketemu kenapanya. Ya, jadi jangan kenapa aku sakit lama belum sembuh-sembuh, mungkin karena ini, mungkin karena ini. Nggak apa-apa, kalau masih kemungkinan nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, itu akan membantu teman-teman untuk menyadari bahwa ada something wrong dalam diri teman-teman yang akhirnya membuat teman-teman tuh nggak sembuh-sembuh. Tapi nggak apa-apa, memang stepnya kayak gitu. Nah, habis ketemu, teman-teman tulis, karena ini, karena ini, karena ini. Anda mau ketemu cuma satu aja sebabnya kenapa, Anda ketemu 2, ketemu 3, ketemu 10, ketemu puluhan alasan, nggak apa-apa, ditulis aja semuanya. Ya, tulis aja semuanya. Terus kemudian teman-teman baca satu persatu setelah itu. Baca dulu aja. Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Kayaknya banyak banget ya teman-teman ya. Karena dulu, contoh aja ya. Karena dulu mungkin makannya berlebihan. Sehari makan sampai 5 kali, 6 kali gitu kan. Lu mas katanya kan kalau sakit terus makan sedikit tapi sering gitu. Ya katanya kan. Tapi akhirnya apakah itu solusi yang membuat Anda jadi jauh lebih sehat gitu kan? Nyatanya kan enggak. Atau mungkin karena selama ini sering cemas, sering stres, sering overthinking, sering negative thinking, sering suzon misalkan gitu ya, sehingga akhirnya cemas sendiri. Ya tulis aja semua gitu. Sampai teman-teman tulis, sampai teman-teman baca itu berulang-ulang. Oke, paham ya. Kemudian langkah yang selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah coba teman-teman lihat apa yang teman-teman tulis tadi. Ya, semua kenapa-kenapanya yang tadi itu ya, entah 1, 2, bahkan 10 pun gak ada masalah. Mana coba teman-teman kayak highlight atau di bold atau dilingkari lah atau gimana gitu, ditandain ya. Mana yang kira-kira itu masih mengganjal. Itu yang masih kayak ini nih yang kayaknya ini. Nah gitu loh, kayak teman-teman kerasa kan pastinya ya. Kerasa bahwa ini kayaknya nih. Kayaknya ini aku belum sembuh-sembuh tuh kayaknya karena ini nih. Karena masalah ini, karena hal ini. Nah gitu. Mana yang kira-kira teman-teman ngerasa bahwa ya ini, aku belum sembuh tuh kayaknya gara-gara hal ini. Nah gitu. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah beresin hal itu. Nanti cepat dapat progres yang signifikan. Nggak peduli Anda mau mah kronis, mau sensasinya keliengan, dadanya panas, perutnya begah.
terus mual lambungnya, luka lah, gastritis lah, dispepsia lah, terus panic attack lah, anxiety berlebihan lah, takut dingin lah, takut keramaian lah, dadanya panas, ulu hatinya nyeri, putus dari depan sampai belakang, keringet dingin terus, berjemur pun nggak pernah keringetan, matanya buram, telinganya berdenging, lidahnya pahit, tenggorokannya lengket, 1001 macam itu sensasi gitu teman-teman. Awal mula beres sensasinya itu dari situ. Bener, coba praktekin aja. Anda akan mulai paham tuh polanya. Oh ternyata gini ya, ternyata gini. Ya, jadi kita ulangin ya. Teman-teman pikirkan tadi ya, pas bercermin tadi, apa sih menurut teman-teman yang membuat teman-teman kok kenapa belum sembuh-sembuh, untuk kenapa gitu ya. Habis itu setelah teman-teman ketemu itu semuanya, teman-teman tulis. Nah, setelah teman-teman tulis, coba teman-teman baca satu persatu, kemudian di highlight, di garis bawahi lah. Oh kayaknya ini nih yang jadi hal yang membuat aku nggak sembuh-sembuh selama ini, kayaknya ini nih. Nah gitu kan, kayaknya ini. Nah habis itu kalau memang teman-teman yakin bahwa itu, ya beresin. Nah gitu. Oh aku udah tahu nih mas, aku udah tahu nih, kayaknya ini mas masalahnya. Nah, tapi cara beresinnya gimana ya mas? Cara beresinnya nih gimana nih, pusing ini mas. Oke, cara beresinnya. Nah berarti kita sekarang bahas cara beresinnya ya teman-teman ya. Gini, cara beresinnya sebenarnya sederhana teman-teman. Kalau saya pribadi ngelihatnya itu nggak butuh solusi yang ribet-ribet amat. Yang dibutuhkan hanyalah, dalam tanda kutip nih ya, kesadaran teman-teman bahwa ada sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip kurang tepat atau masih salah dari pikiran teman-teman ataupun dari perasaan teman-teman selama ini. Gitu. Pasti. Nggak mungkin enggak. Taunya dari mana mas? Sederhana. Teman-teman akan tahu kalau nanti teman-teman sudah highlight yang tadi ya, sebab kenapa kok aku belum sembuh, kemudian sudah di bold, sudah di highlight, pasti itu yang selama ini menyebabkan teman-teman overthinking, itu yang menyebabkan teman-teman cemas, itu yang menyebabkan teman-teman self talk-nya atau yang sering dibatin dengan dirinya sendiri, itu semuanya serba negatif. Coba dicek, apakah itu ada faktor yang memicunya? Paham ya teman-teman ya? Apakah itu ada faktor yang memicunya? Contoh sederhananya nih, susah buat menahan emosi, susah buat overthinking. Yang membuat Anda akhirnya emosi kayak Mbak Anissa nih, yang membuat Anda emosi, yang membuat Anda overthinking, itu apa sih? Apa coba teman-teman? Gitu loh. Nah faktor pemicunya kan itu. Aku overthinking karena misalkan takut nanti di jalan naik motor tiba-tiba jatuh. Nah, misalkan kayak gitu ya. Jatuh karena dulu pernah keliengan atau apa. Oke, kalau ada dulu pernah keliengan, oh berarti karena ada faktor traumanya. Jadi overthinkingnya itu datang karena dulu pernah trauma. Nah gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, susah nahan emosi karena apa? Karena mungkin anaknya nakal, bisa jadi gitu ya. Karena mungkin tetangganya mulutnya itu kayak kayak racun gitu ya, sukanya bikin teman-teman baper. Nah kan gitu. Coba digali dulu, apakah masih ada faktor pemicunya? Nah faktor pemicunya itu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Atau karena Anda punya masalah besar, lagi mendam sebuah amarah yang itu nggak tahu bagaimana cara mengeluarkannya, sehingga membuat Anda lebih mudah emosi, membuat Anda mudah overthinking dengan masalah yang sedang dialami itu. Gitu. Nah berarti pemicunya adalah dari si masalah itu, gitu ya, masalah besarnya itu. Nah masalah besarnya itu harus diberesin dulu teman-teman. Oke, kayak Mas M. Nawawi karena ekonomi, terus tadi ada Mbak Fabil Fresh, emosi sakit hati sama orang deket misalkan. Itu masih ada nggak sih masalah itu? Masalah ekonomi masih ada, masalah itu nggak ada. Ya kayaknya nggak Mas M. Nawawi aja ya, banyak yang mengalami masalah itu. Tapi orang lain yang mengalami masalah itu pun dia juga nggak sampai sesakit itu gitu kan. Jadi mungkin hasilnya beda juga dengan teman-teman gitu ya. Mungkin ada orang yang mengalami masalah ekonomi juga, tapi dia nggak sampai sesakit teman-teman. Paham yang kita maksud ya? Jadi itu adalah sebab yang saya rasa banyak orang akan mengalami hal itu gitu kan. Nah, cuman nanti akan ketemu di solusi yang selanjutnya akan saya sampaikan teman-teman. Ya, yang pertama adalah karena pasti ada pemicunya. Pemicunya harus teman-teman temukan dulu. Karena apa? Oh, sakit hati nih sama orang dekat. Iya, orang dekatnya kenapa? Memfitnah teman-teman, ngatain teman-teman, menjelekkan teman-teman, nipu teman-teman, sehingga teman-teman sampai sekarang pun masih menanggung beban itu. Kan gitu toh. Ada nih salah satu orang yang ceritanya gini teman-teman.
dia punya beban yang sangat berat dan dia harus masih tanggung beban itu sampai sekarang. Bukan karena dia yang nanggung, tapi karena ya mohon maaf ya, karena ulah orang lain. Karena ulah orang lain. Tapi sampai sekarang masih nanggung beban itu. Saya nggak akan cerita bebannya apa, tapi ya bebannya berat lah pokoknya. Bebannya berat. Kemudian akhirnya beliau ini juga bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara ini teman-teman. Gunain otak, mohon maafnya. Gunain otak, gunain akal dan pikir. Yang akhirnya berhasil menyimpulkan sebuah hal yang sangat-sangat sederhana tapi dalam banget maknanya. Ini jalannya Gusti Allah untuk membuat aku dan keluargaku jadi jauh lebih baik. Gitu teman-teman. Yang terjadi apa? Pas dulu pernah asam lambung. Pas dulu BB-nya turun sangat drastis. Sekarang gimana? Sekarang makan ayam geprek aman. Sekarang alhamdulillah sehat. Meskipun beban itu belum selesai. Meskipun beban itu belum kelar. Kok bisa seperti itu? Gimana gitu ya? Karena beliau ikhlas. Karena beliau dalam tanda kutip terima dengan ketentuan Gusti Allah, memang jalannya seperti itu. Memaknai sebagai sebuah proses bahwa ya mungkin ini cara Gusti Allah nunjukin kuasanya. Nunjukin bahwa Gusti Allah pengen orang ini, si beliau ini gitu ya teman-teman, dan keluarganya jadi jauh lebih baik. Sederhana kan itu. Oke, semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat teman-teman. Kita jumpa lagi di agenda SM Talks yang berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Sekali kalau ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.